Jika Gus Dur gagal menyadari hal ini dan karena itu tidak mau repot untuk berbuat sesuatu, mungkin ini merupakan tanda-tanda dari proses kejatuhannya yang akhirnya terjadi. Ketika Gus Dur berhasil menduduki kursi kepresidenan, memang saat itu banyak sekali orang yang merasa lega dan menaruh harapan besar kepadanya. Betapa tidak, Gus Dur adalah kombinasi dari 3 faktor yang dalam sejarah jarang bisa diketemui. Dia adalah orang yang cerdas dan maju pemikirannya, dan beliau juga adalah seorang pemimpin Islam saat itu yang cukup disegani, dan pastinya dia berhasil menjadi presiden. Sebagai orang yang punya pandangan yang maju, Gus Dur punya komitmen yang cukup tinggi terhadap demokrasi dan pluralisme. Sebagai seorang demokrat, dan juga dia memang saat itu dipercaya bahwa orang berhak punya pendapat yang berlainan. Inilah yang menyebabkan saat itu beliau tetap mau mencabut ketetapan MPRS nomor 25 garis miring tahun 66 yang melarang ajaran Marxisme-Leninisme bagi Gus Dur. Pelarangan ini tidaklah demokratis, sedangkan sebagai seorang pluralis, dia percaya benar bahwa minoritas punya hak untuk hidup. Gus Dur melindungi minoritas Kristen dan juga Cina dari tekanan mayoritas Islam dan pribumi. Sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama, Gus Dur saat itu diharapkan bisa memimpin umatnya untuk membawa bangsa ini menuju ke sebuah masyarakat yang lebih baik. Dan dipilihnya Megawati menjadi wakil presidennya saat itu untuk memperkuat pemerintahan Gus Dur yang juga merupakan pencapaian politik yang cukup besar karena masa kaum nasionalis pun bisa dibawa ke arah tujuan ini. Maka diharapkan pemerintahan Gus Dur dan Mega waktu itu bisa membawa Indonesia melakukan transisi ke demokrasi dengan cukup tenang dan damai. Dan sebagai presiden, dia bisa menggunakan birokrasi negara untuk mencapai tujuannya. Adapun calon pemimpin lainnya, banyak orang mengira tidak punya kualitas yang seperti itu. Inilah yang membuat orang sukar sekali melengsarkan Gus Dur di waktu itu dari kursi kepresidenan. Banyak orang berpikir meskipun Gus Dur amburadul, terlihat seperti menyeleneh, orang-orang yang mungkin menggantikannya pastinya mungkin jauh lebih amburadul. Namun akhir-akhirnya tingkah laku Gus Dur yang sungguh-sungguh memiliki hal yang cukup mengecewakan bagi sebagian pihak, diantaranya adalah pemecatan Laksamana Soekardi dan juga Yusuf Kala yang tanpa alasan yang jelas, dan digantikannya mereka dengan orang-orang yang kualitasnya dianggap tidak sama baiknya. Itulah yang membuat banyak orang akhirnya mulai kecewa. Dan ini karena terutama Laksamana Soekardi dikenal sebagai seorang profesional yang jujur dan bersih. Perlu dicatat, orang-orang yang kecewa itu bukanlah komplotan yang punya ambisi pribadi untuk menyingkirkan Gus Dur waktu itu. Mereka adalah orang yang berusaha mendukung Gus Dur karena pandangan dan pandangannya Gus Dur lah yang bikin negara ini akan maju. Kemudian sikap Gus Dur pula lah dalam menghadapi peristiwa Banser yang menduduki kantor Jawa Pos waktu itu. Dia menduduki kantor Jawa Pos waktu itu juga sangat mengecewakan. Bukannya secara keras menyesali tindakan anak buahnya, alih-alih ia yang sangat membahayakan kehidupan pers yang bebas saat itu, dia justru menuduh Jawa Pos terlibat dalam komplotan yang mau menjatuhkannya. Ini hanya karena Jawa Pos memberitakan bahwa adiknya Gus Dur yaitu Hasyim Wahid terlibat dalam praktek KKN, dan kemudian salah mengutip nama Hasyim Wahid menjadi Hasyim Muzadi, sang ketua NU. Para pakar memikir bahwa Gus Dur memang benar bahwa ada komplotan yang mau menjatuhkan dia. Tapi apakah ini sebuah masalah? Ini kan sesuatu yang wajar-wajar saja. Demikian kurang lebih banyak pakar mengatakan hal tersebut pada media. Dan Gus Dur tidak usah sesumbar mengenai hal itu sepanjang orang-orang yang mau mengganti Gus Dur itu tidak menggunakan kekerasan atau cara-cara lain yang melanggar hukum. Jika Gus Dur selalu mengaitkan setiap orang yang melakukan kritik terhadap dirinya sebagai komplotan yang mau menggulingkan dirinya, dan kemudian Banser datang menyerbu, wah,
itu memang benar-benar sedang memasuki era Orde Baru edisi kedua, dan mengingat bahwa Panglima Besar Revolusi atau Mandataris MPRS Presiden seumur hidup Soekarno menuduh orang-orang mengkritiknya sebagai kontra revolusi atau antek imperialisme Amerika Serikat dan juga Inggris, Alat Nekolim dan Old Force yang mau menggulingkan pemimpin besar revolusi Bung Karno waktu itu. Pada zaman Soeharto, istilah tersebut dan juga tuduhan ini berganti nama menjadi unsur-unsur subversi komunisme yang mau menggagalkan negara Pancasila dan mengganti Soeharto sebagai presiden. Dan di era Gus Dur, tampaknya hal tersebut mau mengganti istilah lagi dengan komplotan yang mau mengganti Gus Dur. Lalu persoalannya, apa bedanya dengan istilah-istilah yang ada? Hanya sebuah nama saja. Memang harus dipahami juga bahwa dalam hal adanya keluarga atau orang yang dekat dengan Gus Dur yang tiba-tiba menduduki posisi penting, baik di lembaga negara maupun dalam perusahaan swasta. Hal itu tidaklah berarti bahwa Gus Dur langsung terlibat dalam praktek KKN. Adalah kenyataan ada banyak orang saat itu dalam rangka memperkuat posisi atau mendapatkan fasilitas bisnis, berusaha mendekati keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Gus Dur dan memberi mereka posisi. Orang-orang yang didekati ini bisa jadi keluarga Gus Dur sendiri atau petinggi di beberapa pesantren. Dan ada kalanya juga fungsionaris dari Ormas NU atau mungkin teman-teman dekat Gus Dur yang lainnya. Semua hal ini tentunya dianggap wajar saja di dunia yang serba bersaing dan orang yang mencari berbagai kesempatan dalam suatu momen. Orang yang berada di pusat kekuasaan dan keluarganya memang menghadapi banyak sekali godaan. Namun wajar jika ada harapan dari orang-orang yang bersimpati kepada Gus Dur agar Gus Dur mencegah semua itu. Paling sedikit sebuah pernyataan yang keras yang menunjukkan bahwa dia marah dan tidak senang dengan praktek semacam itu harus disuarakan langsung oleh Gus Dur, bukan dengan menuduh adanya kelompok yang mau menjatuhkan dirinya. Kelompok inilah memang ada, dan justru karena itulah Gus Dur harus menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan segala macam praktek yang berbau KKN. Dan mungkin harus diingat, dalam sebuah rezim yang otoriter, masalah politik adalah masalah tekanan dan juga kekerasan. Sementara dalam sebuah sistem politik yang demokratis, masalah politik menjadi masalah komunikasi dan juga persepsi. Gus Dur harus memperbaiki komunikasinya dengan masyarakat saat itu untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap dirinya. Sejak pemecatan Laksamana Soekardi dan juga Yusuf Kala, tampak sekali jelas bahwa komunikasi antar pemerintah dan masyarakat menjadi mandek dan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Gus Dur saat itu menurun sangat drastis, dengan selalu berbicara tentang hak prerogatif dan adanya komplotan yang mau menyingkirkan dirinya. Apalagi ditambah dengan intimidasi dari Banser tanpa terasa, Gus Dur pun akhirnya tergelincir masuk ke dalam sebuah pemerintahan yang otoriter. Semua ini harus secepatnya dicegah waktu itu. Orang banyak berpikir seperti itu. Dan ada beberapa pakar yang memang akan senang sekali jika Gus Dur mau mengubah sikapnya. Namun, ketimbang mengharapkan Gus Dur yang berubah, mungkin lebih baik masyarakat memperkuat unsur-unsurnya agar bisa selalu mengontrol kepemerintahan. Demokrasi pada akhirnya kembali kepada bangkitnya kekuatan masyarakat untuk mengimbangi kekuatan negara. Demokrasi tidak bisa diandalkan kepada sang pemimpin, karena demokrasi yang tidak berdasarkan kekuasaan dari rakyat merupakan demokrasi yang pastinya sangat rapuh. Bagi beberapa kalangan, kemenangan dari gerakan reformasi tahun 1998 silam bukanlah karena masyarakat bisa mendudukan Gus Dur dan Mega sebagai pemimpin negara tersebut. Tapi reformasi telah berhasil membangkitkan kekuatan rakyat atau people power yang akhirnya mencuat naik ke permukaan. Inilah yang harus dipertahankan tentunya. Siapapun yang menjadi pemimpin pastinya akan dikontrol oleh kekuatan rakyat. Hanya dengan begini, banyak orang berpikir bahwa bangsa ini bisa menghasilkan pemerintahan yang selalu melayani kepentingan rakyatnya dan bukan sebaliknya. Lalu apa yang harus dilakukan? Waktu itu kepada Gus Dur,
Jika kita mau tetap percaya kepada Gus Dur untuk memimpin bangsa ini, harusnya orang-orang dekat dan yang dihormati oleh Gus Dur seperti para kiai senior dari kalangan pesantren NU atau tokoh-tokoh seperti Nurholis Majid waktu itu harus melakukan inisiatif untuk menyadarkan Gus Dur dari beberapa tindakannya yang keliru. Sedangkan orang-orang yang berada di kalangan luarnya mestinya senantiasa melakukan kritik terhadap segala tindakan yang salah. Misalnya saja dalam hal pemecatan kedua menteri, permasalahan pengangkatan sang adik seperti Hasyim Wahid, serta sikap Gus Dur dalam persoalan Banser di Jawa Pos. Jika Gus Dur sangat dirugikan oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Jika Gus Dur gagal menyadari hal ini dan karena itu tidak mau repot untuk berbuat sesuatu, mungkin ini merupakan tanda-tanda dari proses kejatuhannya yang akhirnya terjadi. Ya betul, memang benar. Pada akhirnya kita harus berhenti mencoba memahami Gus Dur dan gilirannya harus Gus Dur lah yang memahami rakyatnya. Jika dia mau terus mendapatkan kehormatan untuk memimpin bangsa waktu itu. Gus Dur sebelum menjadi presiden, banyak orang mengenal dirinya sebagai seorang intelektual yang sangat cerdas dan pastinya tajam. Apakah benar yang dikatakan oleh berbagai macam praktisi dan pakar bahwa kekuasaan cenderung korup? Semakin besar tentunya kekuasaan seseorang akan semakin besar membuka peluang untuk mengkorup pribadi sang pemimpin ataupun kroni-kroninya. Wallahu a'lam bishawab.